Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Nyoman Daksana Bima dengan NIM 201574405 dengan absen 13 dari kelas 2E Manajemen Bisnis Internasional. Pada kali ini kita akan membahas materi perpajakan, di mana yang pertama itu yang meliputi bab 2 yaitu tentang pajak penghasilan umum. Kemudian ada bab 3 yaitu tentang PPh pasal 21 dan 26. Kemudian bab 4 yaitu tentang PPh pasal 22. Kemudian bab 5 yaitu tentang PPh pasal 23. Dan yang terakhir itu adalah bab 6 yaitu tentang PPh pasal 24. Baik, selanjutnya langsung saja kepada materi yang pertama yaitu pajak penghasilan umum. Definisi pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Sejak tahun 1984, PPh dipungut berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh. UU PPh ini mengalami beberapa kali perubahan. Yang pertama, dikeluarkannya UU Nomor 7 Tahun 1991. Kemudian yang kedua, UU Nomor 10 Tahun 1994. Kemudian yang ketiga, UU Nomor 17 Tahun 2000. Kemudian yang terakhir adalah UU Nomor 36 Tahun 2008. Nah, selanjutnya itu adalah mengenai tentang subjek pajak PPh. Yang termasuk subjek dari pajak penghasilan umum adalah yang pertama, yaitu orang pribadi. Selanjutnya ada warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang menggantikan yang berhak. Kemudian yang kedua itu ada badan yang meliputi PT, CV, BUMN, BUMD, perseroan lainnya, firma, koperasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah bentuk usaha tetap atau BUT. Adapun yang tidak termasuk subjek dari pajak penghasilan umum adalah yang pertama kantor atau badan, kemudian ada pejabat perwakilan diplomatik, kemudian ada organisasi internasional, dan yang terakhir pejabat organisasi internasional. Baik, selanjutnya ada pun objek pajak PPh. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Pengertian penghasilan sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008, di antaranya laba usaha, premi asuransi, dividen, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan dan lain sebagainya. Penghasilan berikut dikenai pajak bersifat final, di antaranya yang pertama, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya. Yang kedua, penghasilan berupa hadiah undian. Yang ketiga, penghasilan dari transaksi saham. Yang keempat, penghasilan dari transaksi pengalihan harta. Oke, next itu ada yang dikecualikan dari objek pajak PPh. Yang pertama, ada penghasilan berupa bantuan atau sumbangan. Selanjutnya ada harta hibahan yang diterima oleh keluarga saudara. Kemudian yang kedua ada warisan, yang ketiga beasiswa yang memenuhi kriteria tertentu. Kemudian yang keempat penghasilan dari modal yang ditanamkan, yang kelima dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu dan lain sebagainya. Kemudian ada pun dasar pengenaan pajak PPh. Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri atau WPDN dan BUT ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya. Oke, selanjutnya cara menghitung penghasilan kena pajak PPh. Besarnya PKP bagi WP dalam negeri dan BUT ditentukan berdasarkan penghasilan bruto, dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan. Di bawah ini merupakan tabel penghasilan tidak kena pajak atau PTKP WP orang pribadi di dalam negeri. Oke, next. Adapun contoh soal dari pajak penghasilan yaitu pada slide ini. Oke, selanjutnya kita menuju ke bab 3, yaitu pajak penghasilan pasal 21 dan 26. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Adapun wajib pajak PPh pasal 21, yang pertama ada pegawai, kedua penerima uang pesangon, yang ketiga bukan pegawai, kemudian yang keempat peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan, dan lain sebagainya. Oke, next adapun yang termasuk bukan wajib pajak PPh pasal 21. Yang pertama, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan berdapat tinggal bersama mereka. Kemudian yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia.
dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Kemudian ada pun pemotong pajak PPh pasal 21. Di antaranya yang pertama pemberi kerja, kemudian bendaharawan, ketiga dana pensiun, keempat orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan serta badan, dan yang terakhir adalah penyelenggara kegiatan. Oke, selanjutnya itu ada bukan objek pajak PPh pasal 21. Di antaranya yang pertama itu adalah pembayaran manfaat atau santunan asuransi, yang kedua penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan, kemudian iuran pensiun, yang keempat zakat, yang kelima beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. Nah, adapun biaya jabatan dan biaya pensiun. Dalam menghitung penghasilan itu, untuk penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang diterima oleh pegawai tetap berdasarkan peraturan Dirjen Pajak Nomor 31 Tahun 2009. Maka pengurangan yang diperbolehkan untuk menghitung penghasilan neto adalah yang pertama, biaya jabatan yang besarnya ada 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp500.000 sebulan atau Rp6 juta setahun. Kemudian yang kedua, biaya pensiun yang besarnya ada 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp200.000 sebulan atau Rp2.400.000 setahun. Oke, selanjutnya ada pun penghasilan tidak kena pajak. Besarnya penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, WP orang pribadi subjek pajak dalam negeri per tahun adalah seperti tabel di bawah ini, yaitu PTKP PPh pasal 21 per tahun. Oke, selanjutnya ada pun contoh perhitungan pajak PPh pasal 21. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada pun contoh dari perhitungan pajak PPh pasal 21. Oke, selanjutnya ada pun pajak penghasilan pasal 26. Pajak penghasilan 26 adalah pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain penghasilan usaha yang diperoleh melalui BUT di Indonesia. Adapun wajib pajak PPh pasal 24, 26 diantaranya yang pertama pegawai, yang kedua penerima uang pesangon, ketiga petugas dinas luar asuransi, dan yang terakhir petugas penjaga barang dagangan dan juga lain sebagainya. Oke, selanjutnya ada bukan wajib pajak PPh pasal 26. Yang pertama, ada pejabat perwakilan diplomatik dan konsuler atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada bertempat tinggal bersama mereka. Kemudian yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lainnya. Kemudian ada pun pemotong pajak PPh pasal 26, diantaranya yang pertama pemberi kerja, kedua bendaharawan, ketiga dana pensiun, yang keempat BUP, kelima akuntan, arsitek, dokter, dan yang terakhir orang pribadi yang menjalankan usaha, menyelenggarakan pembukuan, dan juga lain sebagainya. Oke, next kita menuju ke objek pajak PPh pasal 26, diantaranya ada dividen, kemudian royalti, kemudian hadiah dan penghargaan, imbalan sehubungan dengan jasa, dan yang terakhir imbalan kepada peserta kegiatan dan juga lain sebagainya. Nah, bukan objek pajak PPh pasal 26. Yang pertama ada pembayaran manfaat atau santunan asuransi, yang kedua penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun. Kemudian iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun, kemudian yang keempat zakat, yang kelima adalah beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu, dan juga lain sebagainya. Oke, next, adapun bab 4, yaitu mengenai tentang pajak penghasilan pasal 22. Nah, PPh pasal 22 merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, adapun pengelompokan PPh pasal 22. Di antaranya, yang pertama, PPh pasal 22 bendaharawan pemerintah pusat atau daerah dan BUMN atau BUMD. Kemudian PPh pasal 22 impor, dan yang ketiga PPh pasal 22 yang dipungut badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenan penyerahan hasil produksi dalam negeri. Oke, selanjutnya adapun objek pajak PPh pasal 22. Di antaranya yang pertama impor barang, yang kedua pembayaran atas pembelian barang, kemudian yang ketiga pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal, kemudian yang keempat penjualan hasil produksi di dalam negeri. Kemudian yang kelima, penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan juga lain sebagainya. Adapun objek pajak yang dikecualikan dari PPh pasal 22. Kemudian yang A, itu impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pada pajak penghasilan. Kemudian yang B, impor barang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan
atau pajak pertambahan nilai. Di antaranya, yang pertama barang perwakilan, yang kedua barang untuk keperluan badan internasional, dan yang terakhir barang pindahan dan juga lain sebagainya. Adapun tarif pajak PPh pasal 22. Besarnya pungutan PPh pasal 22 atas penjualan di dalam negeri oleh industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat pada tabel di bawah ini, yaitu tentang tarif PPh pasal 22 untuk industri. Penjualan kendaraan bermotor atau otomotif kepada pemerintah dan korps diplomatik dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22. PPh 2 atas penjualan hasil produksi industri tersebut di atas terutang dan dipungut pada saat penjualan. Oke, selanjutnya ada pun contoh penghitungan pajak PPh pasal 22. Nah, teman-teman dapat melihat contohnya pada di slide ini. Oke, selanjutnya kita menuju ke bab 5, yaitu pajak penghasilan 23. Pajak penghasilan 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, hadiah, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. PPh pasal 23 tentang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran penghasilan atau akhir bulan terutangnya penghasilan. Adapun subjek pemotong pajak PPh pasal 23, diantaranya adanya badan pemerintah, yang kedua WP, badan dalam negeri, yang ketiga penyelenggara kegiatan, keempat BUT, dan kelima WP orang pribadi sebagai WP dalam negeri yang diunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Oke, selanjutnya ada pun objek pajak PPh pasal 23. Di antaranya ada dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, imbalan sehubungan dengan jasa, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan juga lain sebagainya. Kemudian ada pun pengecualian objek pemotongan PPh pasal 23. Yang pertama, penghasilan dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua, bagian laba yang diterima oleh anggota perseroan. Kemudian yang ketiga, sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Kemudian yang keempat, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan sewa guna usaha dengan hak opsi. Kemudian yang terakhir adalah dividen. Oke, next. Adapun saat terutang, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23. Yang pertama, adanya pemotongan PPh pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukan pembayaran atau pada akhir bulan terutang penghasilan bersangkutan. Kemudian PPh pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak paling lambat tanggal 10 bulan. Takwim berikutnya setelah bulan 1 pajak pajak. Kemudian yang ketiga, pemotong pajak diwajibkan menyampaikan SPT masa paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Kemudian yang terakhir, pemotong PPh pasal 23 harus memberikan bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang telah dipotong PPh pasal 23. Oke, next, ada pun contoh perhitungan PPh pasal 23, kita dapat lihat di slide ini. Oke, selanjutnya ada pun bab 6 yang kita bahas adalah mengenai tentang pajak penghasilan pasal 24. Pajak penghasilan pasal 24 adalah merupakan pajak penghasilan yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang terima atau diperoleh dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Adapun penggabungan penghasilan, diantaranya penghasilan dari usaha, kemudian penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterima penghasilan tersebut. Kemudian yang ketiga, penghasilan berupa dividen. Oke, selanjutnya ada pun jenis pajak yang dapat dikreditkan. Nah, pajak yang dapat dikreditkan hanyalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Misalnya seperti contoh di bawah berikut. Nah, oke, selanjutnya kita menuju ke batas maksimum kredit pajak PPh pasal 24. Batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah dari unsur atau perhitungan berikut ini. Yang pertama, dari jumlah pajak, kemudian adalah penghasilan luar negeri, yaitu seluruh penghasilan kena pajak dikali PPh atas seluruh penghasilan yang dikenakan tarif pasal 17. Kemudian yang ketiga, ada jumlah pajak yang terutang untuk seluruh PKP. Apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka perhitungan batas maksimum kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara. Oke, selanjutnya, adapun contoh perhitungan pasal 24, yaitu kita dapat lihat pada di slide ini. Oke, teman-teman bisa perhatikan bagaimana cara menghitung dalam PPh pasal 24. Oke, itu adalah materi mengenai tentang materi perpajakan. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata ataupun kekurangan materi yang saya sampaikan. Saya tutup dengan para
Om Santi 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 Om.